Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Ya Ustadz, bagaimana caranya untuk kita tetap berhusnuzon kepada Allah, yaitu menata hati kita untuk tetap bersyukur dan berhusnuzon kepada Allah dalam keadaan apapun, karena kadang memang lebih mudah untuk bersyukur atau berhusnuzon saat Allah memberi kita nikmat, tapi ketika itu dalam bentuk ujian itu terasa sulit sekali dan berat sekali. Itu bagaimana caranya, Ustaz? Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Yang pertama, kalau bicara bagaimana supaya kita bisa husnudzon sama Allah Azza wa Jalla, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jalla. Tak kenal maka tak sayang. Kita tuh kadang-kala kalau punya kawan ya, kawan baik kita. Kemudian tahu-tahu satu hari kita berjumpa sama dia tuh seakan-akan gak ngelihat kita. Dia pergi gitu saja. Kita kalau kenal sama fulan, oh fulan kayaknya lagi ada urusan memang. Bukan dia gak mau menyapa kita, tapi fulan sedang ada urusan yang menyebabkan dia yang biasanya baik sama kita, tahu-tahu dia pergi meninggalkan kita. Kita tahu sama fulan sehingga kita carikan udzur. Orang yang kenal sama Allah Azza wa Jal, maka dia akan terus berbaik sangka sama Allah Azza wa Jal. Semua yang Allah berikan kepada kita itu baik buat kita. Tiap hari kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Diulangin lagi Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Itu ayat per ayat kalau kita renungkan, kita akan tahu ternyata Allah itu sangat sayang sama kita. Allah itu lebih sayang sama kita daripada orang tua kita. Bahkan musibah yang datang menimpa itu, apa kata Nabi SAW? Idza ahabballahu abdan ibtalah. Kalau Allah cinta sama hamba, Allah kasih bala tuh, bukan kasih hadiah. Karena manusia secara tabiat, kalau dikasih kekayaan, dikasih kesehatan terus, bisa jadi dia lupa sama Allah Azza wa Jalla. Kesian dia masuk neraka nantinya dengan nikmat yang Allah berikan. Allah Azza wa Jalla mengatakan innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas saat dia melihat dirinya udah cukup, udah gak butuh sama orang karena dia punya semuanya. Jadi gak benar tuh dia. Tapi ketika susah jadi ingat sama Allah Azza wa Jalla. Maka hibati fillah, ada banyak hadis yang menjelaskan bagaimana hikmah dari musibah yang menimpa. Dalam sebuah hadis dikatakan innallaha la yahmi 'abdahu dunya wa huwa yuhibbu. Allah tuh benar-benar menyelamatkan hambanya dari dunia. Padahal dia cinta sama tuh dunia, tapi Allah jauhkan dia dari dunia. Sebagaimana kalian dicontohkan dengan kehidupan kita. Kalau ada keluarga yang sakit, apa yang dilakukan oleh keluarganya? Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Apakah karena benci? Karena sayang sama dia. Ini orang sedang batuk berat minta es krim. Keluarin nggak boleh. Lu gimana kok nggak sayang sama anak? Anak minta es krim nggak dikasih. Ini bentuk sayang dan cinta. Kalau nggak sayang dikasih. Maka dengan cara seperti itu Nabi SAW mengajarin kita untuk memikirkan bahwa apa yang Allah tetapkan buat kita itu baik buat kita. Kita sedang perlu itu gitu. Kemudian hal yang kedua, kita perlu melihat bahwa nikmat Allah itu banyak. Tadi kan dikatakan kita tuh bisa berbaik sangka sama Allah kalau sedang dapat nikmat. Tapi kalau dapat petaka berat Ustaz. Sebenarnya engkau dapat petaka di mana sih? Berapa petaka yang menimpa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada banyak orang mengatakan ana sudah jatuh ketimpa tangga. Berarti 2 musibah dia. Ana sudah jatuh ketimpa tangga, kesetrum lagi Ustaz. 3 musibah dia. Ada orang yang banyak musibah. Tapi kalau dia melihat nikmat yang Allah berikan, hitung tuh nikmat. Engkau hitung.
Kau bikin buku nikmat sama buku musibah. Ketika itu engkau akan lihat ternyata nikmat Allah jauh lebih banyak, Ustaz. Ana nggak bisa ngitung. Tiap hari anak itu nggak bisa. Nambah lagi, nambah. Karena ada nikmat yang tiap hari dia diperbaharui sama Allah Azza wa Jalla. Tapi musibah selesai pergi. Maka jangan lupa melihat nikmat yang Allah berikan. Masih ingat cerita seorang yang dipenjara karena hutang. Hutangnya pada waktu itu hampir 1.850.000 real. Akhirnya dia dipenjara ingin bunuh diri. Karena dalam bayangan dia, aduh nggak bisa bayar utang, gimana sudah. Akhirnya dia akan hidup di penjara situ sampai utangnya dilunasi. Datang seorang ustaz mengatakan kepada dia, ana dengar ente mau bunuh diri. Kata, iya ini itu berapa sih utangnya? Kata dia 850.000 real. Absyir, ana kasih 1 juta. Terus kata orang ini, benar sih? Iya, tunggu dulu tapi ana jelasin. Gimana dapat 1 juta itu? Yang pertama, ana minta mata antum. Ana minta jantung. Diminta ginjal. Disebutkan, Syekh, emangnya ana jual spare part ya tadi. Engkau lihat, yang ada di tubuhmu ini lebih daripada utang yang kau tangguh. Akan dikasih 1 juta, 2 juta, 3 juta real. Tapi orang kadang-kadang lupa dengan nikmat. Dia selalu berpikir nikmat itu fulus, uang. Kalau nggak itu nggak nikmat gitu loh. Dia baru ngomong alhamdulillah, alhamdulillah. Dapat apa? Biasanya kalau sudah ngomongnya kayak gitu, fulus itu berarti. Tapi kalau dikasih sehat sama Allah, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Biasa aja. Alhamdulillah. Allah kasih sehat sama anak. Berapa banyak orang yang hari ini terkapar di rumah sakit. Berapa banyak orang yang hari ini harus berada di penjara. Berapa banyak orang yang hari ini harus berada di pengadilan. Berapa banyak anak, alhamdulillah. Walaupun mungkin habis di PHK dari tempat kerjanya. Hada wallahu a'lam bishawab.